Shalom, selamat pagi anak remaja yang dikasihi Tuhan. Kabar baik ya semuanya. Pagi ini kita bertemu kembali mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, tapi sebelum memulai, kakak berharap kalian sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin. Mengambil posisi duduk yang baik, persiapkan Alkitabnya, dan jangan lupa berdoa dulu sebelum memulai. Oke, cekidot. Hari ini tema kita tentang Yohanes Pembaptis. Beberapa dari kalian mungkin sudah pernah mendengar cerita tentang siapa itu Yohanes Pembaptis, bahkan ketika Yohanes membaptis Yesus. Nah, coba Alkitabnya dibuka. Kita mau baca di Markus 1 ayatnya yang pertama sampai dengan ke-8. Kalian bisa pause video ini dulu. Sebelum melanjutkannya, jangan lupa ayatnya dibaca perlahan dari awal sampai akhir, oke? Yang pertama, Yohanes Pembaptis berkhotbah kepada banyak orang. Kita bisa lihat di Markus 1 ayatnya yang keempat tadi. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Jadi Yohanes Pembaptis ini berkhotbah kepada banyak orang. Dia memberitahu agar semua orang itu mau bertobat dari dosa-dosa mereka dan mau memberi diri dibaptis. Di sini bertobat artinya kita menyesali dosa-dosa dan hidup kita dengan cara yang berbeda, artinya ada perubahan. Nah, jadi banyak nih orang mau mendengarkan Yohanes dan mereka mau memberi diri dibaptis. Yohanes akhirnya membaptis mereka, menenggelamkan mereka di Sungai Yordan. Selanjutnya, Tuhan mengutus Yohanes Pembaptis untuk membuka jalan bagi Yesus. Nah, kalian bisa lihat di ayatnya yang kedua sampai dengan yang ketiga, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Nah, di sini Tuhan mengutus Yohanes Pembaptis untuk membuka jalan bagi Yesus. Jadi Yohanes berkhotbah, berkata-kata kepada semua orang bahwa akan ada seseorang yang lebih berkuasa yang akan datang, yaitu Yesus sendiri. Terus bahkan Yohanes sendiri berkata kepada banyak orang bahwa sebenarnya dirinya sendiri pun tidak layak bahkan untuk membawakan sendalnya sekalipun. Coba buka di Yohanes 1 ayatnya yang ke-29. Di situ ketika Yohanes melihat Yesus, ia berkata, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi di sini Yohanes mengumumkan kepada semua orang tentang kedatangan Yesus. Next, Yesus dibaptis. Nah, kalau kalian tahu cerita tentang Yesus dibaptis Yohanes, di situ Yesus meminta agar Yohanes membaptisnya. Tetapi Yohanes tidak mau, malah ia berkata bahwa seharusnya Yesuslah yang membaptis dia. Tetapi Yesus terus meminta agar Yohanes membaptisnya. Setelah Yesus dibaptis, Roh Tuhan turun dalam rupa burung merpati dan terdengar suara dari langit. Inilah putraku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Nah, setelah Yesus dibaptis, Tuhan menunjukkan persetujuannya pada Yesus dengan kata-kata yang diucapkannya tadi dari langit. Dia memberitahu dunia bahwa Yesus adalah putranya. Ini menandai awal karya pelayanan Yesus yang berlangsung selama sekitar 3 tahun selanjutnya. Oke, dari beberapa hal yang sudah kita bahas, ada hal-hal yang diingatkan lagi kepada kita. Yang pertama, Yesus dibaptis dan menjadi contoh bagi kita. Nah, di sini dia menunjukkan bahwa baptisan itu penting. Nantinya Yesus akan berkata bahwa murid-muridnya, yaitu siapapun yang percaya dan mengikutinya harus dibaptis. Nah, kalian bisa baca di Matius 28 ayatnya yang ke-19. Di situ firman Tuhan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yang kedua, tentang baptisan. Baptisan ialah sebuah tanda penting bagi setiap orang yang percaya pada Yesus. Setiap orang yang percaya pada Yesus harus siap untuk dibaptis. Nah, baptisan tidak menghapus dosa-dosa kita.
Dosa-dosa kita hanya dapat diampuni oleh kematian dan kebangkitan Yesus. Tapi baptisan adalah cara untuk menunjukkan bahwa kita sudah menaruh iman kepada Yesus. Ketika orang yang dibaptis sedang tenggelam dalam air, lalu bangkit keluar lagi, itu menjadi tanda bahwa mereka telah mati bersama Yesus dan telah dibangkitkan bersama Dia agar berjalan dalam hidup yang baru. Terakhir, kesimpulan dari cerita tentang Yohanes Pembaptis ini, Yohanes tahu bahwa Yesus harus menjadi lebih penting daripada apapun dalam hidup kita. Di kesaksian Yohanes tentang Yesus, ia berkata bahwa Yesus harus semakin bertambah dan aku harus semakin berkurang. Kita bisa lihat di Yohanes 3 ayatnya yang ke-30. Firman Tuhan, ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Jadi jika kita adalah para pengikut Yesus yang percaya kepada Yesus, ini harus menjadi kerinduan kita juga. Kita harus rindu agar Yesus menjadi semakin penting di dalam kehidupan kita. Jadi anak remaja yang dikasihi Tuhan, kita harus meminta pertolongan Tuhan agar dapat membuat Dia menjadi lebih penting dalam kehidupan kita. Terus semangat, tetap berdoa. Nah, sekian pembelajaran firman hari ini. Berharap kalian tetap setia baca firman-Nya, tetap semangat belajar dari rumah, jangan main keluar dulu, harus tetap di rumah aja, jaga kesehatan, dan pastinya kita bersama-sama berdoa buat semuanya ini biar cepat berlalu, supaya kita bisa beribadah bersama kembali. Itu aja, selamat hari Minggu anak remaja, God bless you all.